Renungan Harian Katolik, Rabu, 30 April 2025. Terang Kristus. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Yohanes bab 3 ayat 20. Saudara-saudara, Yohanes mengajak kita untuk mensyukuri kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Kasih Allah itu terwujud dalam diri putranya. Seluruh hidup Yesus menghadirkan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Barang siapa percaya akan Kristus, dia hidup dalam terang Kristus, tidak hidup dalam kegelapan. Terang Kristus inilah yang menerangi kegelapan dunia. Kegelapan sungguh menyelimuti dunia. Hal ini menjadi nyata dengan adanya berbagai kasus kekerasan yang bahkan menghilangkan nyawa manusia atau setidak-tidaknya membuat manusia sengsara seumur hidup. Selain itu, masih ada pula perang antar bangsa, dilengkapi dengan aksi teror di mana-mana. Santo Paus Yohanes Paulus II pernah menyatakan bahwa situasi ini menunjukkan kalau orang sedang mengalami budaya kematian yang adalah budaya kegelapan. Ketika kita sungguh percaya dan menyadari bahwa kasih Allah akan dunia ini sedemikian melimpah, maka kita pun percaya akan karyanya itu baik adanya. Allah telah memenuhi janji penebusannya melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus yang amat sempurna. Oleh dan dalam Dia kita semua mendapat jaminan bahwa Allah mencintai dan memelihara kita selama-lamanya. Ketika para rasul sungguh yakin akan jaminan itu, tanpa takut sedikit pun mereka meneruskan pewartaannya. Terang sudah datang ke dunia. Kita semua membutuhkan terang Kristus agar kita semua mampu keluar dari kegelapan dosa dan memperoleh keselamatan. Tidak ada jalan lain yang lebih sempurna daripada jalan Yesus Kristus. Jalannya adalah jalan terang dan keselamatan bagi setiap umat manusia. Maka datanglah bersujud di hadapannya terlebih ketika jalan hidup kita sedang gelap dan tertutup. Para rasul dijebloskan ke dalam tempat gelap dalam penjara. Kekuatan kejahatan berusaha menempatkan kekuatan kebaikan dalam gelap. Itu pasti tidak akan berhasil. Yang justru ingin tetap tersembunyi adalah kejahatan, bukannya kebaikan. Terang dan gelap selalu merupakan pilihan kita. Selama kejahatan itu kita sembunyikan, tidak pernah ada damai sejati dalam diri kita, keresahan, ketakutan bila kepergok, kegelisahan bila kedok terbuka. Itulah hukuman yang kita pilih sendiri saat ini. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ini ungkapan peneguhan bagi orang-orang yang hidup dalam terang Kristus dan berupaya supaya hidup dalam kebenaran. Namun, kita juga menyadari masih banyak orang yang hidup dalam kegelapan dan membiarkan diri ada dalam kegelapan, tanpa mengusahakan cara-cara hidup yang sepadan dengan panggilan dasar mewujudkan kekudusan. Orang yang menolak Yesus telah berada di bawah hukuman karena ia lebih mengasihi kegelapan dengan perbuatan-perbuatan jahatnya daripada terang. Yesus adalah terang dan kebenaran.
sehingga orang yang senang berbuat jahat akan membenci dan menolaknya. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Memang orang yang selalu bergaul akrab dengan pekerjaan-pekerjaan jahat tidak ingin melihat kebenaran. Sebaliknya, orang yang selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik tidak pernah takut kepada terang. Barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, memang kita dihadapkan pada dua pilihan. Mau memilih hidup dalam terang Kristus, artinya berbuat yang benar, atau memilih hidup dalam kegelapan ikut zaman arus zaman edan. Sering kita mendengar banyak umat yang mengalami kesulitan ketika harus berada dalam dunia kegelapan. Mestinya kita harus mencari sumber terang, yaitu Yesus Tuhan, untuk melawan kegelapan. Tanpa Yesus sebagai sumber terang, kita tidak mampu mengalahkan kegelapan. Ya Tuhan, tuntunlah hidup kami agar dapat berjalan dalam terang-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.